Hanuddin MAG beserta jajarannya. Tos araya Bu. Ade tos araya Ade. Siapa di sini yang suka gibah? Jangan ya Dek ya. Jangan ya. Oke, kita mulai. Sekali lagi yang saya hormati kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Burhanuddin MAG beserta jajarannya, Ibu dan Bapak Guru yang saya hormati dan saya banggakan, siswa-siswi SMA Pasundan Ranca Ekek, juga ibu-ibu masyarakat, ibu bapak yang saya hormati dan yang saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun sereh, nu ngajawab salam nembe saware. Ayo, mana nu teu ngajawab salam? Sakali deui, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rambut botak, rambut cepak, kompak tapi siga nu nyentak. Ayo, sanu nyentak ya. Kita mulai ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di siang hari yang sejuk ya, adik-adik, sejuk semuanya. Masya Allah, yang sejuk ini Allah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk dapat bersua, dapat bersilaturahim di dalam agenda Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam pun tetap tercurah limpahkan kepada baginda termulia Habibana wa Nabiyana Muhammad, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, karena ini agenda Maulid Nabi, di sini Chung Hen, siswa-siswi yang terbiasa mahalul qiyam. Chung Hen, kita sholawatan terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mau maju ke depan? Sholawatan mahalul qiyam. Ayo, siapa? Chung. Rekomendasi mungkin dari ibu bapak guru, siapa yang sekiranya bisa mahalul qiyam? Boleh putra atau putri. Ayo maju ke depan. Ayo teteh maju ke depan. Ayo ke depan. Beri tepuk tangan untuk teteh siapa ini? Oke, sambil menunggu kita berdiri dulu semuanya ya. Kita berdiri dulu semuanya. Sebelum dimulai, kita mahalul qiyam terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita mendapat berkah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, siapa ini yang mau menemani? Itu mau menemani atau mau ke jamban itu? Oh iya, ayo. Ayo ke sini. Ayo di sini aja. Ke sini kamu. Dengan siapa ini? Dila. Dengan Teh Dila. Resti kelas berapa? 11. Oh, kelas 12 mahalul qiyam ya. Oke. Yang mana? Ada.
mendapatkan berkah dari Nabi Muhammad SAW. Kesolehan kita pun didapatkan dari berkah acara ini ya. Oke. Dari Marhaban ya. Wahid Isnin Salas. Sasarengan sadayana. Marhaban ya marhaban ya nurul aini marhaban ya dal husaini marhaban marhaban. Sekali lagi. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika ice breaking dulu sebelum dimulai ya. Oke, sekarang siswa-siswi di sini Bapak Ibu sok aya nu bijitan di rumah henteu. Sok aya nu mencetan tara di bumi. Nah, sekarang yang simple aja Pak, pencet-pencet. Sekarang ke sebelah sana dulu. Sebelah sana dulu, yang di depannya silakan pijit yang di depannya. 1, 2, 3 dimulai, silakan. Ayo. Ayo bapak-bapak mau yang ku istrina ya.
kita sharing bersama terkait tema apa Bu? Mendidik tidak mendadak. Oke, siswa-siswi Araya. Oke, tema kita pada kesempatan kali ini apa? Nah, saya senang pada hari ini karena yang diundang itu bukan hanya siswa-siswi saja, tapi bersama orang tuanya. Cung, ibu-ibu mana? Ayah mana wae cung ibu-ibu? Ibu-ibu. Oke, ibu-ibu. Oke, bapak-bapak mana bapak-bapak? Bapak-bapak. Biasa bapak-bapak mah minoritasnya di mana-mana, Masya Allah. Jadi kita sekalian memediasi bersama menjadi orang tua itu idealnya seperti apa sesuai dengan agenda hari ini Maulid Nabi. Maka bagaimana cara mendidik tidak mendadak ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana pula menjadi seorang anak, menjadi seorang siswa-siswi yang berbakti pada orang tua tapi tengah batin. Ayo di dia ayah siswa-siswi anu berbakti tapi ngabatin. Ayahnya cung mana cung tuh. Jadi kita memediasi bersama ya. Pertama bahwa mendidik anak tidak bisa mendadak, butuh persiapan fisik dan vitamin D ibu-ibunya. Terang vitamin D naon? Duit. Fisik dan mental yang matang agar anak tidak menjadi korban ketidaksiapan orang tua. Ini untuk siapa? Untuk orang tua. Sekarang untuk kita sebagai anak sebaliknya. Kalau kita mendapatkan rezeki, saya tanya pada akang teteh di dia, akang teteh atau ujang sareng neng? Cung di dia anu nembak tapi ditolak. Nah, saya akan jelaskan nanti ya sesuai dengan sunnah Rasulullah kumaha ya. Nah, kita tidak bisa memilih. Kita tidak bisa memilih lahir dari rahim siapa. Kita tidak bisa memilih orang tua kita siapa, tapi kita bisa memilih menjadi anak yang seperti apa. Oke, kalau di sini ada akang teteh yang sedang tidak baik-baik saja dengan orang tua, kira-kira orang tua bisa dikontrol gak? Enggak, tuh sarung banget. Tuh mana ibu-ibu? Nih, kadang ngabarati ngumpul ya anak-anakan. Nah, kalau anak zaman dulu, anak sekarang kalau misalnya laporan ke orang tua, mah, abi di sekolah di Ciwit sakedik ku si ibu A. Kumaha orang tua zaman ayeuna, kumaha? Langsung tring nelpon Pak Hotman Paris. Pak Hotman Paris, saya tidak terima anak saya begini begitu. Kalau orang tua zaman dulu gimana? Mah, abi ditunggu ku si bapak itu kumaha ngajawabna. Nah, gara-gara ngadamel kesalahan naon, misalnya teh ngerjakeun PR, dia orang tambahan. Nah, gitunya eta kolot baheula. Kira-kira inginnya seperti apa? Ingin kolot baheula cenah cek emak-mamanya. Nah, intinya mau di zaman dulu atau zaman sekarang semuanya memiliki keunikan masing-masing. Tapi karena kita hidup di zaman sekarang di mana zaman serba modern, Jerman dikit-dikit media sosial. Cung di dia akang teteh anu WA na di privasikeun kolotna teu apa? Tuh. Nah, ini bukti komunikasi ya akang teteh, ibu bapak, komunikasi yang memang tidak berjalan. Padahal jika kita mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para putri khususnya kalau putra itu rata-rata sudah meninggal di usia dini gitu ya, dari bayi. Nah, ini untuk putri
putri Rasulullah, dekat gak dengan Rasulullah? Dekat. Bahkan ketika Sayyidah Fatimah sudah menikah pun Rasulullah masih memeluknya. Di sini akang teteh yang masih dipeluk orang tuanya mana? Masya Allah. Lamun dipeluk orang tua kumaha rasana? Tuh. Nah itulah yang perlu kita lihat. Sebetulnya gaya yang kita lakukan sekarang itu gaya Rasulullah atau gaya Abu Jahal, gaya Belanda. Tahu gaya Belanda kayak gimana? Patriarki, terserah orang tua dari A hingga Z. Atau gaya Nabi Nuh, anaknya membangkang. Nah ya, jadi di sini bagaimana caranya berkolaborasi antara orang tua dan anak. Oke. Nah, Cung di sini kelas 10 mana kelas 10? Kelas 11? Kelas 12? Oke. Nah, untuk kelas 12 apakah pernah mengikuti agenda pranikah khususnya untuk perempuan? Ayo belum ya. Nah, sebetulnya jika kita melihat secara dalam untuk usia 12 kelas 12 itu harus sudah mulai mengikuti agenda pranikah. Atau saya calon atau acan? Ayah cenangkengan itu nanti bogohun. Nah begini, kalau kita ikut sunnah Rasul, ini kata Rasulullah SAW dan saya pun mendengar dari Gus Baha menyampaikan begini, kalau ada akang teteh yang mencintai lawan jenis, pertama katakan alhamdulillah, karena tidak menyukai sesama jenis, alhamdulillah. Tapi kalau akang teteh meninggal karena menahan rasa cinta itu tidak diungkapkan, maka akang teteh bisa syahid. Jadi hoyong syahid atau alim? Oh hoyong, berarti siapa tuh ayona? Itu maksudnya. Jadi tidak semua cinta itu harus diutarakan, apalagi di waktu yang belum tepat. Nah repeh ima juga nu baraderat. Nah gitu ya. Jadi tidak semua cinta kita itu harus diutarakan. Kamu muntos pasti ditolak. Nah gitu ya. Oke, selanjutnya mendidik tidak bisa mendadak. Di sini ada remaja yang merasakan betul gak efek dari paksaan orang tua harus tiba-tiba soleh dan solehah. Ada gak? Ada. Ketika masa kecilnya misalnya diabaikan, tapi tiba-tiba dalam waktu yang sesingkat-singkatnya harus sesuai dengan keinginan orang tua. Nah sekali lagi disampaikan, kita tidak bisa memilih menjadi dilahirkan dari siapa, dan maafkan orang tua kita karena barangkali tidak mengetahui, tidak aware terkait hal itu, karena ini mayoritas audiensnya siswa-siswi ya. Jadi malah sebaliknya nih, tadinya mau yang lebih dibanyakinya mendidik tidak mendadaknya, tapi ini kebanyakannya siswa-siswi. Nah jadi kita tidak bisa memilih, urusan orang tua kita berlaku seperti apa itu urusan dia dengan Allah. Tugas kita tetap berbakti tanpa tapi. Tanpa tapi itu seperti apa dijelaskan dalam Al-Quran. Walau berkata ah saja itu sudah berdosa. Walaupun berbicara lain baru ah saja itu hanya peribahasa. Baru berkata ah saja itu sudah berdosa, apalagi berkata hal yang lain. Namun untuk orang tua ketika melihat anak tidak baik-baik saja pun itu pasti ada penyebabnya, tidak ujug-ujug. Nah gitu ya. Selanjutnya, didiklah anak sedini mungkin, bahkan ketika anak dalam kandungan. Sebetulnya mendidik anak tidak mendadak itu bukan sedari kandungan.
Ada seorang ulama yang menyampaikan, bahkan dalam Al-Quran pun termaklum, dari apa Bu mulainya? Ibu-ibu ngahalulang terus di kopian tak acan Bu. Nah ibu-ibu, dimulai dari kapan mendidik anak itu Bu? Dari apa? Dari mulai memilih pasangan. Dalam Al-Quran dijelaskan, mau siapa istri rahim yang mana yang akan menerima dirimu, gitu kan? Nah berarti bukan hanya dari kandungan, tetapi dari sedari memilih pasangan. Oke, karena masih ngalulang, kita sholawatan lagi. Kita sholawatan natawasal. Ada yang tahu gak? Natawasal, karena kita akan melihat ibroh dari Sayyidah Khadijah juga Sayyidah Fatimah di dalam membersamai Rasulullah, juga membersamai anandanya. Ada yang tahu? Sholawat natawasal. Ada Tibil Kolbi, ayo yang mau ke depan, ayo. Ayo, ada natawasal. Siswa-siswi ada yang tahu gak? Natawasal bil hubabah, itu tahu? Ayo, siapa yang mau ke depan yang hafal lagi yang tadi? Biar suaranya itu jauh lebih merdu daripada saya mah bisi kalabur. Ayo, siapa tadi, kata siapa? Biar tidak ngantuk, karena kalau ceramah itu untuk siswa-siswi itu bukan, ya begitulah biasanya sambil jalan-jalan malah saya. Oke, adakah? Mana yang tadi, teteh yang tadi mana? Oke, maju ke depan teh. Oke, biar rame. Sambil duduk aja gak apa-apa. Hari yang gitu banyak. Mohon maaf, ini ada mic yang wireless gak ya? Kalau ada mic yang wireless, saya lebih baik sambil jalan-jalan, beda ke anak SMA sama ke ibu-ibu. Saya oke, hafal teh natawasal. Iya. Sasarangan sadayana. Yang punya HP dicek dulu biar hafal. Cuma satu ini aja, satu apa ya? Beberapa bait saja. Sudah ada natawasal? Berdiri aja gak apa-apa. Wahid Isnin Salas. Natawasal bil hubabah wal batulil mustaqabah wan nabi thumma sahabat wa asyada wa mujabah. Sekali lagi, sesarangan. Natawasal bil hubabah wal batulil mustaqabah wan nabi thumma sahabah fasyada wa mujabah. Oke, tepuk tangan untuk siapa? Teh Dian, kelas 12 IPA 1. Iya, terima kasih Teh Dian ya. Oke, itu ya natawasal bil hubabah. Hubabah di sini diperuntukkan untuk Sayyidah Khadijah, istri Rasulullah, gitu ya. Kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nih, akang teteh di sini hoyong seperti Khadijah. Akang hoyong gaduh istri seperti Sayyidah Khadijah. Berarti akang kada seperti saha Nabi Muhammad. Oke. Teteh di sini hoyong gaduh caroge seperti Sayyidina Ali. Berarti teteh harus seperti saha Sayyidah Fatimah atau saacan. Nah, sibuklah mencari, sibuklah menjadi daripada sibuk mencari, gitunya. Oke, selanjutnya, menyesal itu belakangan, lamun di depan pendaftaran. Nah,
Banyak orang tua yang menyesal karena tidak mendidik anak sedari dini. Banyak anak yang menyesal karena tidak berbakti pada orang tuanya. Gitu ya, jangan sampai menyesal, karena kalau sudah menyesal hanya ada luka yang sangat dalam. Nah, itu fungsi dari mendidik tidak bisa mendadak. Selanjutnya, saya harus ke bawah, boleh pinjam yang wireless? Makanya saya harus sambil keliling-keliling ya Pak ya. Kalau sama siswa-siswi ini memang beda gitu ya. Oke, di sini ada yang tahu gak fase pola pengasuhan menurut Rasulullah ada berapa? Ada berapa? Saya mah langsung aduh puntennya. Ada berapa Akang? Ada tahu yang tahu gak? Oke. Oh, enggak, ada yang tahu gak? Pola pengasuhan ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada berapa? Ada berapa? Ibu-ibu, ayah sabarabu, emut kene ke tenapi tos barho. Barho bubar. Leheng barhomanya Akang teteh iya acan bubar tos. Eta saha? Oke. Pola pengasuhan ala Rasulullah itu ada 4 fase. Fase pertama, jadikan anak seperti raja. Di sini ada yang merasa oleh orang tua diperlakukan seperti raja? Tidak. Langsung saya tanya dulu, maksud diperlakukan seperti raja teh kumaha Kang kira-kira? Dilayanan terus. Aduh, dilayanan, masya Allah. Terus di kumaha deh? Di mandian. Di mandian juga domba wae domba di mandian. Kukuring. Nah, oke, terus di kumaha deh Kang? Dihuapat. Dihuapan. Usia sabaraha menurut Akang? Bilih saya suuzon ke Akang. 7 sampai 16 tahun. Oke ya. Jadi ini beruntung ada ibu-ibunya dan ada puntennya di kepengkeran ku abdinya. Oke. Jadi Akang teteh 7 tahun pertama teh 0 hingga 7 tahun jadikan anak seperti raja, maksudnya tidak boleh dikasari. Kalau dikasari kira-kira raja bakal kumaha Kang? Dipenggal. Cenah teh kumaha di lamun raja dikasaran? Kalalabur tuh nya. Mata kadia oge gara-gara kitu bisi tunduh gitu. Pan tadi oge lamun tunduh dibanjur nya. Dihukum. Nah gitu ya. Maksudnya usia 7 tahun pertama itu jadikan anak seperti raja itu tidak boleh dikasari, harus diperlakukan dengan lemah lembut. Nanti akan bukan artinya tadi mandi di mandian, padahal udah bisa mandi makan dihuapan, bukan. Ketika usia 0 hingga 7 tahun sudah bisa mandiri, maka bagaimana caranya ia mandiri. Oke, sekarang punten 7 tahun kedua. Nah, ke belakang 7 tahun kedua kira-kira fasenya seperti apa? Ayo, ada yang tahu? Ayo langsung taruh dulu. Ada yang tahu 7 tahun kedua teh? 7 tahun kedua teteh diasuhku ibu bapak kumaha? 7 tahun. Kalau al-muhajirin sepertinya udah pada khotam mualitarosnya. Oke, 7 tahun kedua anak harus dijadikan seperti apa? Ayo, 7 tahun kedua teteh. 7 tahun kedua anak harus dijadikan seperti tawanan perang. Oke, ada yang tahu tawanan perang itu seperti apa? Ayo, tawanan perang itu maksudnya seperti apa? Ayo, tahu gak tawanan perang itu seperti apa? Langsung nyala ringkih. Tawanan perang kumaha? Nggak tahu. Tauran, cina. Terus kumaha di tawanan perang? Ayo Kang, tawanan
kedua tawanan perang? Kudu berani. Kudu berani. Nah ya betul ya. Oke, terus kumadika? Kudu dijaga. Kudu dijaga hatinya ya kan. Terus kumadi? Ari akan ke saya penjaga hati nanti acan. Oke, terus kumadi? Kudu dididik. Jadi 7 tahun ke tepuk tangan untuk akang siapa ini? Kang Diki ya. Jadi tuh Kang Rifki biasa ngecek konsentrasi akang tetehnya eta teh ai salah teh. Nah, 7 tahun kedua jadikan anak seperti tawanan perang, maksudnya adalah harus betul dididik. Jadi usia kapan itu? Usia SD. Harus betul-betul dididik, harus betul-betul diberikan apresiasi bahkan konsekuensi sesuai dengan kesepakatan bersama, tapi tetap tidak ada kekerasan. Jadi jangan berdalih bahwa kekerasan itu untuk pendidikan, karena itu sungguh tidak sunnah Rasul. Oke, itu tahap yang kedua. Sekarang yang ketiga, 7 tahun ketiga ini teh usia akang teteh. Nah, usia 7 tahun ketiga teh usia akang teteh. Kira-kira ingin diperlakukan seperti apa di usia ini teh? Teteh nanya. Oke, diperlakukan seperti gimana teh? Teteh ingin diperlakukan seperti apa? Gitu aja. Oh iya, boleh Kang Diki, mangga. Door prize dari Bapak Kepala. Tepuk tangan. Oke, ya. Oke, ayah door prize mah biasanya seru banget ya. Oke, teteh diusiakan sekarang 7 tahun ketiga nih. Ingin diperlakukan seperti apa? Silakan. Disupport, didukung, diberaniin, diperhatiin. Dikumadi teh. Disayang, terus? Apa lagi? Nah, betul. 7 tahun ketiga itu jadikan anak seperti sahabat. Hoyong akang teteh punya sahabatnya itu orang tua. Hoyong curcol ke orang tua. Hoyong dipeluk orang tua. Hoyong diperhatiin orang tua. Nah, itulah sunnah Rasul itu, bahwa di usia 7 tahun ketiga ini jadikan anak seperti sahabat. Oke, tepuk tangan untuk teteh-teteh ini, teteh yang sholawat tadi ya. Suaranya begitu merdu. Saya mah jauh. Oke ya, tepuk tangan sekali lagi ya. Itu. Jadi akang teteh nih, para ibu-ibu dan bapak-bapak sudah mendengar testimoninya secara langsung ya, bahwa di usia 7 tahun ketiga ini benar. Neng pada kamarana neng. Oh iya ya, agendanya sasarannya 7 tahun ketiga itu betul anak-anak kita itu ingin dijadikan seperti sahabat. Oke, sekarang 7 tahun keempat, tapi usia berapa teh? 15. Yang kelas 12 mana ngacung? Usia berapa? Berapa? 17. Berarti 17 masuk? Masih ketiga ya, belum keempat. Oke. Nah, nanti akang teteh akan memasuki fase keempat, 7 tahun keempat. Kira-kira ingin diperlakukan seperti apa? Punten. Kira-kira aja teh punten. Ingin diperlakukan seperti apa teh? Teteh ke usia 21 ke atas mau diperlakukan seperti apa? Oleh orang tua. Dikasih kepercayaan. Dikasih kepercayaan. Terus kemana? Dikasih warisan. Masya Allah ya. Oke, dikasih apa lagi teh? Dikasih warisan. Dikasih apa lagi? Warisan ilmu, nyateng
21 tahun ke atas pas kuliah. Teteh kuliah tuh ingin digimanain? Didukung. Dukung, terus gimana lagi? Dikasih nasihat. Dikasih nasihat, terus gimana lagi? Oke, 7 tahun keempat Akang Teteh, ibu bapak semuanya, jadikan anak itu disiapkan menikah. Ayah di dia kelas 12 untuk siap menikah. Masya Allah. Ayah nutus hitbah, biasanya mah kelas 12 sih mulai-mulai ya. Mulai-mulainya. Nah, siapkan menikah. Karena di Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan itu minimal 19 tahun. Ngan kahade di usia eta jangan sampai kecelakaan. Terang kecelakaan MBA, terang MBA marriage by accident. Nah, di usia SMA ini banyak yang mengajukan dispensasi nikah karena di undang-undang usia pernikahan berapa? 19 tahun. Jadi Akang Teteh kalau mau menikah ditahan sabar tahun deui. 2 tahun deui itu saya calonnya. Nah, kasihan. Itu. Oke. Tapi kita tidak mungkin siap menikah kalau di 7 tahun pertama, kedua dan ketiga tidak dididik dengan sesuai sunnah Rasul. Kak Hartos, saya nama Kak Hartos kabayang? Kabayang. Oke. Satu orang saja yang ikut maju ke depan yang mau menceritakan dari 4 tadi, meristori, menjelaskan ulang 4 fase tadi itu apa saja. Oke, Cunghen. Masih ada Pak door prize-nya Pak? Kebetulan dari saya door prize-nya buku untuk ibu-ibu. Kalau untuk Akang Teteh belum ada. Oke, masih ada? Oke, 1 orang saja. Biar ente barho gitu. Di restory, diceritakan ulang 4 fase yang tadi itu apa saja. Oke, Cunghen. Ayo maju. Oke, Akang maju ke depan Kang, ke panggung Kang. Oke, Masya Allah. Angge kopel dehnya. Punten ke depan aja. Ayo Kang, ke sini Kang. Dengan Akang siapa ini? Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal, kelas berapa Kang? 11/4. 11/4. Oke. Boleh diceritakan nggak 4 fase yang tadi itu apa saja? Mendidik orang tua. Mendidik orang tua, oke. Ya, mendidik orang tua. Oke, terus gimana lagi? Kalau orang tua Akang dididiknya oleh siapa? Oleh Nenek kakek, ya. Kalau Akang nih, Akang ingin dididik oleh orang tua seperti apa? Seperti apa? kasih sayang. Kasih sayang. Terus gimana lagi? Membanggakan orang tua. Menggagakan orang tua. Caranya gimana Akang membanggakan orang tua? Harus berbicara sopan. Harus disiplin kepada orang tua. Harus disiplin. Oke, terus gimana lagi? Cuma itu aja. Itu aja. Tepuk tangan untuk Akang siapa barusan lupa? Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal, tepuk tangan. Oke. Oke, dikasih dulu door prize sama difoto dulu nih. Oke, boleh. Oke, sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Kang Iqbal. 1 orang lagi dari perempuan. Duh, ngacung ke sini teh. 4 fase itu apa saja? Oke, 4 fase ala Rasulullah
siapa? Krista Krista, kelas 12 MIPA 1. 12 MIPA 1. Oke, gimana teh? 4 fase itu apa saja? 7 tahun pertama itu anak tuh diperlakukan sebagai raja. Oke. Kayak dilembutin. Terus 7 tahun kedua itu sebagai tawanan perang. Tawanan perang. Dididik dengan keras. Terus yang Tidak dididik dengan keras, tapi didisiplinkan. Oke. 7 tahun ketiga. tahun ketiga diperlakukan sebagai sahabat. Kayak kita berkomunikasi dengan baik sama orang tua. Terus 7 tahun keempat itu tuh dikasih kepercayaan. Kasih kepercayaan, jadi anak siap untuk menikah. Ya, Usia gitu. 7 tahun keempat. Tepuk tangan untuk Teh Krista. Oke. Oh, ada lepasnya nih. Ada lepasnya dari sekolah. Foto dulu. Oke, itu intinya demikian ya. Alhamdulillah core atau inti dari mendidik tidak mendadak sudah tersampaikan. Tinggal bagaimana cara memediasi para orang tua dan remaja, karena begini, Akang Teteh yang datang ke saya itu biasanya anak nyalahin orang tua nyalahin anak. Nah, jadi sebetulnya kalau orang tuanya pada hadir ini lebih luar biasa gitu ya. Jadi saling membersamai, saling memahami satu sama lain, bahwa perkembangan di dalam diri anak itu bukan hanya aspek fisik saja, jantan tekenginya dulang, ada faktor-faktor lain, ada aspek-aspek lain, ada perkembangan fisik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, spiritual, dan lain sebagainya. Oke, terakhir dari saya, didiklah anak sesuai dengan zamannya, karena kita tidak hidup di zamanmu ya, karena kita tidak hidup di zamanmu. Dan jangan sampai kita memaksa anak-anak kita untuk sesuai dengan keinginan kita. Mereka memiliki hidup masing-masing, bisa jadi potensinya lebih unggul, lebih keluar daripada yang kita bayangkan jika diberikan kepercayaan penuh. Namun meskipun diberikan kepercayaan, jangan sampai kebablasan juga, tidak dikontrol juga, yang akhirnya anak melakukan hal yang tidak diinginkan. Yang miris kepada saya membawa tema ini itu beberapa kali, karena banyak remaja sekarang tingkat stres remaja itu tinggi dibandingkan dengan dewasa. Dan Akang Teteh tahu gak penyebab tingkat stres bukan orang tua loh? Apa? Karena pacaran. Nah itu tingkat stres. Jadi mikiran sekolah iya, mikiran kabogo ingin diperhatikan, mikiran ini itu. Tapi kuncinya tetap di keluarga. Jika keluarga selesai, anak tidak akan mencari perlindungan, anak tidak akan mencari perhatian dari manapun. Tepuk tangan untuk ibu bapak dan Akang Teteh semuanya. Terakhir dari saya, barangkali ibu bapak ada yang mau buku saya yang berjudul Menjadi Orang Tua yang Mencintai dan Dicintai Anak. Terakhir dari saya, barangkali ibu bapak ada yang mau buku saya yang berjudul Menjadi Orang Tua yang Mencintai dan Dicintai Anak. Ini challenge-nya adalah ibu ulangi 10 kali, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa digarut, 10 kali. Ulah salah tuh, salah ABG kakak digaruk, kelapa diparut 5 kali, malah tong 7 kali, tong 10. Kepala digaruk, kelapa diparut, sok. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Oke, ibu mohon maaf, salah satu, cari yang lain.
Oke. Terima kasih. Ingat, terima kasih semuanya. Bu, ini mah karena joke ya, rame-rame. 1, 2, 3, cung. Oke, Tete. Ayo. Kepala digaruk, kelapa diparut. Saya juga belum tentu bisa itu, Teh. 7 kali lah, ulah 10 kali. Oke, Teh. Kepala digaruk, kelapa diparut. So. 1, 2, 3. Kepala digaruk, kelapa diparut. 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 Oke, tepuk tangan. Oke, ya boleh. Dengan Tete siapa? Yes. Sudah menikah belum? Belum. Single ya? OTW-nya. Oke, alhamdulillah ya. Boleh dibaca judulnya, Teh? Menjadi orang tua yang mencintai dan dicintai anak. Mengupas tuntas cara agar orang tua mampu mencintai dan dicinta ala Rasulullah. Kira-kira isinya apa, Teh? Isinya berarti sesuatu ya. Nah, gitu ya langsung. Oke, kira-kira Cara-cara menjadi orang tua ala Rasulullah. Nah, ya gitulah intek gitu welanya. Oke, terima kasih di foto dulu, Teh. Mangga di Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk boys. Oke. Sama-sama Ibu. Oke ya. Kalau ada yang mau beli juga boleh ke Gramedia ya. Oke, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Ibu dan akan teteh semuanya. Jadilah diri yang bahagia, maka akan menjadi anak yang bahagia. Jadilah diri yang bahagia, maka akan menjadi pasangan yang bahagia. Jadilah pasangan yang bahagia, baru menjadi orang tua yang bahagia. Sakitu wae anu kapihatur, hatur nuhun kana sagala lubi perhatosanana. Hapunten tina samudayaning kalepatan, nun wal qalami wa mayasturun. Billahi fisabilil haq wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chen, Putin. Terima kasih.